Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran yang dimana materinya yaitu ekosistem dan juga rantai makanan. Di sini kami membuat ini untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran SD. Sebelum itu, perkenalkan saya Jesse Rengki dengan NIM 2435446 yang berperan sebagai guru. Dan di sini ada rekan-rekan Saya Putri Rahmadani dengan NIM 2435449 sebagai murid pertama yaitu kelas 12. Dan saya Nisa Putri Gulma dengan NIM 2435448 sebagai siswa kedua. Saya Safira Rani Alda dengan NIM 2435451 berperan sebagai murid ketiga. Saya Iqbatul Negara dengan NIM 2435457 sebagai siswa keempat. Selamat menyaksikan video dari karya kami kelompok 1. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, sebelum Bapak memberitahukan apa materi yang akan kita bahas pada hari ini, kepada Putri, Bapak persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu di kelas 5 SD ini. Mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, pada minggu ini kita akan membahas ekosistem dan juga rantai makanan. Di sini Bapak berharap kalian bisa mencapai suatu pemahaman dan juga mampu menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Dan juga di sini Bapak mempunyai tujuan yang dimana Bapak berharap di sini kepada murid-murid Bapak di sini, terutama di kelas 5 SD ini, kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen dari ekosistem. Dan juga Bapak di sini berharap kalian bisa menjelaskan apa sih itu rantai makanan. Dan tujuan terakhir Bapak menjelaskan materi ini, Bapak berharap kalian bisa menganalisis hubungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurang. Dan juga di sini Bapak mempunyai alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas pengenalan ekosistem. Jadi nanti Bapak akan mengenalkan terlebih dahulu kepada kalian apa sih itu ekosistem. Dan setelah pengenalan, di sini kita akan mengidentifikasi komponen-komponennya. Setelah kita identifikasi, kita memahami apa sih itu rantai makanan. Dan yang terakhir, kita analisis hubungan dari semua hal itu. Paham? Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran ekosistem dan juga rantai makanan, sebelumnya di antara siswa-siswa di dalam kelas ini ada yang melihat kupu-kupu enggak di taman sekolah kita ini tadi? Saya Pak, saya melihat kupu-kupu warna kuning yang cantik di taman. Saya juga lihat, Pak. Tapi saya perhatikan kupu-kupunya hinggap di bunga. Bagus sekali pemahaman kalian. Pada hari ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup seperti kupu-kupu dan juga bunga tadi. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, pada siswa-siswa di kelas 5 ini harap untuk duduk melingkar supaya kita bisa memahami materi ini dengan baik. Baik anak-anak, kalian telah duduk melingkar. Di sini Bapak harap kalian bisa memahami materi yang Bapak jelaskan ini dengan baik. Di sini Bapak telah membawa gambar kupu-kupu yang hinggap di bunga sebagai media visual pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Nesa, menurut kamu kenapa kupu-kupu ini hinggap di bunga? Apa sih yang dicari kupu-kupu di bunga ini? Mungkin kupu-kupu haus Pak, jadi kupu-kupu minum air dari bunga. Sebenarnya jawabannya Iza itu sudah mendekati benar. Iza, kamu punya pendapat yang lain? Pak, saya rasa kupu-kupu mengambil nektar dari bunga. Nektar itu seperti makanan manis untuk kupu-kupu. Nah, benar sekali Iza. Kupu-kupu itu membutuhkan nektar sebagai makanannya. Sekarang
di sini Bapak mau tanya lagi, kalau misalkan kupu-kupu itu mendapatkan nektar dari bunga, bunga dapat apa dari kupu-kupu? Bapak, saya tahu kupu-kupu membawa serbuk sari untuk membantu berkembang biak dari bunga, lalu membawanya ke bunga yang lain. Baik, anak-anak, di sini Bapak telah mempersiapkan video tentang ekosistem yang telah Bapak siapkan dari rumah tadi. Perhatikan baik-baik ya. Pernah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan bunga dari lautan, pohon yang tumbuh merapat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan seperti yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda hidup atau alternatif yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai juga organisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, batuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup, misalnya seekor ikan. Populasi adalah grup individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi berantai, dan populasi gagak. Berbagai makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan betina untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untuk karena dibantu menyebutkannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon juga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung yaitu mendapatkan emosi baik dari pohon untuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan memutus rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Input adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Untuk dimakan oleh belalang, belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak, katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular, ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang, elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh urai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen dan rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan yang punya pengalaman berbeda. Karnivora suka makan daging, sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan minyak. Ekosistem bukan hanya berkolom, banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelola
pilih kalian menuju bagi oleh gunung atau ke pantai? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Nah, dari video yang telah Bapak siapkan ini tadi, kita bisa melihat bahwa di alam terdapat hubungan saling ketergantungan. Ini disebut ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan juga abiotik, yaitu benda tidak hidup, seperti air, tanah, dan juga udara, seperti yang telah dijelaskan di video yang telah Bapak siapkan ini. Nah, Putri, apakah kamu tahu apa aja komponen biotik itu? Mungkin menurut Putri komponen biotik itu seperti rumput, pohon, kupu-kupu, dan burung kan Pak? Nah, itu benar sekali tuh. Komponen biotik itu seperti rumput, pohon, kupu-kupu, dan juga burung, seperti yang telah Putri jelaskan tadi. Sekarang yang komponen abiotik, coba Neza jelaskan. Contoh-contohnya apa saja? Kalau menurut Neza Pak, komponen biotik itu ada batu, tanah, air, dan sinar matahari Pak. Nah, tadi kan kita telah membahas tentang ekosistem. Bapak harap kalian sudah paham apa sih itu ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Kalian akan bekerja secara berpasangan. Di sini Putri berpasangan dengan Neza, Syafira kamu berpasangan dengan Izatul. Nah, jadi di sini Bapak memberikan tugas untuk membuat rantai makanan sederhana dari ekosistem di taman sekolah kita ini. Siap? Siap ya Pak. Baik, kelompok Putri sama Neza lulusnya belum? Udah Pak. Kalian sudah nemu siapa produsennya? Udah Pak. Kalau menurut kami yang menjadi produsennya itu rumput dan pohon Pak, karena mereka membuat makanannya sendiri. Ya Pak, lalu yang memakan rumput adalah belalang makan rumput. Oh ya, bagus. Berarti kalian sudah paham tentang materi ini. Baik, untuk kelompoknya Syafira dan Neza, selesai belum? Sudah Pak. Kami membuat rantai makanan seperti dari rumput dimakan belalang dimakan kertas, atau dimakan ikan. Tapi Pak, kalau ular mati bagaimana Pak? Oh, kalau ular itu nanti akan diuraikan misalnya seperti bakteri ataupun cacing. Setelah diuraikan nanti akan kembali lagi ke tanah buat menjadi nutrisi di tanah itu. Seperti itu. Baik Pak. Baik, Bapak yakin di sini kalian sudah memahami dari yang telah Bapak jelaskan tadi. Dimulai tadi di awal pembelajaran kita telah membahas tentang ekosistem dan juga setelah itu kita membahas tentang rantai makanan. Jadi di sini Bapak sudah sangat yakin kalian di tahun 5 ini sudah sangat baik dan sudah sangat paham tentang materi kita pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita rangkum terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Putri, coba menjelaskan 3 hal yang kamu pelajari. Pak, saya belajar tentang ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik, rantai makanan yang dimulai dari produsen, dan pentingnya pengurai dalam siklus. Nah, bagus sekali Putri pemahamannya. Sekarang, Neza, apa yang paling berkesan menurut kamu pada pertemuan kita pada hari ini? Saya jadi tahu Pak, kalau setiap makhluk hidup itu saling terhubung. Kalau satunya hilang, yang lain juga bisa terganggu. Baik, sangat bagus, Neza. Untuk Syafira dan Liza, apakah ada pertanyaan untuk materi kita besok? Pak, bisa kita belajar tentang keseimbangan ekosistem ya? Pak, saya mau tahu, jika ada spesies invasif, bagaimana ya Pak? Pertanyaan yang bagus, Syafira. Itu akan menjadi topik kita pada minggu depan. Karena materi kita dan juga jam pembelajaran kita pada hari ini sudah habis. Sekarang, untuk PR atau pekerjaan rumah kalian amati ekosistem di sekitar rumah kalian.
Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian yang sangat aktif pada hari ini. Saya sangat bangga dengan partisipasi kalian pada hari ini yang sudah sangat memuaskan bagi Bapak. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih